Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal adam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin dzil qalbir rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih mengkarunia kita umur sehingga kita bertemu dengan bulan yang dihormati, itulah bulan Rajab. Dan juga di dalam bulan ini ada peristiwa besar yang tidak sanggup dicerna oleh akal pikiran, yang sanggup hanyalah lewat iman semata. Itulah sejarah Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perjalanannya dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestin sampai jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah yang memperjalankan, karena Allah yang memperjalankan, semua akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang diperjalankan oleh Allah itu adalah dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestin. Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitar kedua masjid ini. Linuriyahu min ayatina, dalam perjalanan ini hikmah yang diperoleh oleh Nabi agar ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di tahun ia berangkat ini, di tahun ia diperjalankan ini adalah tahun Amul Huzni, tahun duka cita meninggalnya dua tercinta beliau, dua backing beliau yang membantu dan menolong selama ini. Itulah istri tercintanya Khadijah dan paman tercintanya Abu Thalib. Innahu huwas sami'ul basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka di antara hikmah lain Allah mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjemput perintah salat 5 waktu. Banyak perintah, banyak kewajiban yang Allah letakkan di pundak kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada yang perlu kita ingat, bahawa perintah salat 5 waktu langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemputnya dan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam. Maka dari situ bisa kita simpulkan betapa pentingnya salat 5 waktu ini. Harus Nabi yang berangkat menjemput perintah tersebut. Maka wajar di dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari menuliskan bahwa ada 15 siksaan bagi orang-orang yang layas, anggap remeh terhadap solat 5 waktu. 6 kata beliau akan ia peroleh ketika di dunia. 3 ketika sakaratul maut. 3 lagi ketika berada di dalam kubur. Dan 3 terakhir ketika bangkit ataupun setelah bangkit dari kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun 6 siksaan yang diperoleh oleh orang yang malas mengerjakan solat 5 waktu. Yang pertama, akan dicabut keberkahan umur.
seberapa panjang pun umur yang Allah karuniai, namun umur itu hanya dipakai untuk yang sia-sia, hanya dipakai untuk menumpuk segudang dosa, tidak bermanfaat sama sekali untuk kebaikan, terlebih-lebih kebaikannya nanti untuk di akhirat nanti. Adapun yang kedua, akan dihilangkan tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Maka coba kita perhatikan mereka yang di luar Islam dengan kita yang Islam, wajahnya berbeda. Enggak bisa dipungkiri, walaupun satu marga yang sama, wajah pasti beda. Kenapa? Ada cahaya solat di wajah orang-orang Islam. Maka orang yang meninggalkan solat, maka cahaya itu pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, segala amal ibadahnya tidak akan mendapatkan pahala. Wajar Nabi juga menjelaskan dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan salat, sungguh ia telah mendirikan agama ini. Faman tarakaha faqad hadamahaddin, siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, dia telah menghancurkan agama ini. Wajar ia tidak mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan yang baik yang ia laksanakan sewaktu di dunia. Dan adapun yang keempat, doanya tidak akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas. Dalam kantor sendiri pun, bila atasan itu tidak suka dengan kita, lalu kemudian kita buat permohonan, maka dia akan acuh tak acuh terhadap kita. Itu baru manusia. Apalagi Allah yang maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Lalu yang kelima, ia tidak akan mendapatkan bagian dari doa orang-orang yang soleh, termasuk ketika khutbah. Dalam khutbah kedua, rukun khutbah di antaranya adalah mendoakan orang muslimin dan muslimat. Itu rukun khutbah. Bila si khatib tidak mendoakan muslimin dan muslimat, maka khutbah batal, solat Jumat batal. Nah, doa itu ia tidak akan peroleh. Sementara mereka yang solat, karena khatib mendoakan agar diampuni, maka orang yang rajin solat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, ia akan dibenci setiap orang, tidak suka melihat wajahnya. Terlebih-lebih mereka yang rajin solat, rajin ibadah, akan benci begitu melihat wajah yang tak mau solat ini. Itu pasti kita rasakan di sekitar kita. Paling yang suka melihat wajah mereka, ya yang sama-sama seperti mereka, yang tak mau solat, yang penjudi, yang pemabuk. Kalau begitu di belakangnya ada setan, maka setanlah yang suka melihat wajah mereka. Lalu 3 siksaan yang ia peroleh ketika sakaratul maut adalah, yang pertama, mati dalam kondisi terhina. Keburukan yang selama ini ia laksanakan, ketika sakaratul maut Allah akan perlihatkan itu. Kalau orangnya suka main kartu, ketika sakaratul maut tangannya akan bergerak seperti mengkocok sebuah kartu.
Yang penting matinya akan terhina. Lalu yang kedua, mati dalam kondisi lapar. Dan yang ketiga, mati dalam kondisi haus. Seandainya dituangkan seluruh air ataupun lautan yang ada di dunia ke mulut orang yang sekarat ini, niscaya hausnya tidak akan hilang, disebabkan betapa hausnya ia ketika itu. Sedangkan 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama adalah kuburnya akan sempit sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersimpangan. Dunia ataupun tanah akan menghimpit orang ini. Mereka yang sering menggali kubur pasti akan sering menyaksikan. Pertama kali ia menggali kubur dengan membawa tali yang sudah diukur dengan mayat tersebut. Namun begitu saatnya si mayat mau dimasukkan ke dalam kubur, tanah malah makin sempit, lubang kuburan akan malah semakin sempit. Ini akan sering disaksikan oleh mereka penggali kubur. Yang kedua, ruang kuburnya akan dipenuhi api sehingga sehari-hari ia berada di atas bara api. Na'udzubillah. Yang ketiga adalah dalam kuburnya akan ditemani oleh ular yang besar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Asy-Syuja'ul Aqra. Ular ini akan menggigit terus orang ini, menyiksa terus sampai akhirnya dibangkitkan dari kubur. Sementara 3 siksaan setelah bangkit dari kubur, yang pertama adalah hisabnya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bantuan di saat itu. Tidak ada syafaat Rasul ketika itu. Ia berhadapan langsung dengan Allah. Ia sendirian di mahkamah Allah. Maka wajar hisabnya di saat itu akan sulit. Lalu yang kedua, akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah sudah benci, kemana tempat kita akan meminta pertolongan? Sementara sumber pertolongan sudah benci, Allah sudah benci, maka Rasul tidak akan berani memberikan syafaat kepada orang ini. Yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 15 siksaan bagi mereka yang berani meninggalkan solat 5 waktu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kesemuanya, menjadi motivasi bagi kita bersama, menumbuhkan semangat untuk melaksanakan solat 5 waktu, baik dalam keadaan dan situasi macam manapun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir.